get in my way and to be put down. It ain't your place, all this my town. If I want that shit, then I'll get it right now. I'm losing it, the noose it fits. I'm losing shit, a stupid myth. You choose to live or choose to dip. You choose to fight or lose your grip and lose a gift. Halo guys, apa kabar? Mudah-mudahan semuanya selalu dalam keadaan sehat-sehat saja ya. Selamat datang kembali di Be Delightful Channel bersama aku Ray, your tarot reader. Oke, kita masih dalam momen-momen special reading guys. Special reading kali ini adalah tentang karir dan keuangan. Aku akan upload 2 video untuk hari ini. Yang pertama, karir dan keuangan untuk para penerima gaji atau untuk kalian yang saat ini sedang bekerja ke orang lain, punya majikan ya, atau punya atasan, punya bos. Dan yang kedua adalah karir dan keuangan khusus untuk para pemilik bisnis, businessman, businesswoman yang punya usaha ya. Jadi saat ini yang kalian tonton ini adalah readingan karir dan keuangan di bulan Februari untuk para penerima gaji atau kalian yang bekerja untuk orang lain ya. Bisa jadi karyawan perusahaan, istilahnya apa itu guys? Ya budak corporate. Bisa jadi juga ASN ya. Oke, PNS diganti jadi ASN ya. Bisa jadi juga karyawan staff di BUMN dimanapun itu. Yang jelas saat ini kalian menerima gaji dan ada tanggal gajiannya ya guys. Readingan ini bersifat general karena aku akan bicara ke all zodiac sign dari Taurus sampai ke Pisces, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Jadi nggak semua orang akan merasa resonate dengan apa yang akan aku sampaikan sebentar lagi ya guys. Dalam kesempatan kali ini kita akan buka 10 kartu untuk kamu. 6 kartu pertama yang di cross akan aku bahas di video ini, sedangkan 4 kartu terakhir yang vertikal akan aku bahas di video extended. Kalau kamu merasa readingan 6 kartu pertama adalah milikmu, itu sesuai dengan apa yang kamu jalani saat ini dalam hal karir, silahkan klik link di kotak deskripsi di bawah video. Nanti kamu akan diarahkan untuk menonton video sambungan secara eksklusif ya guys. Aku sudah siapkan 3 link di situ dari nyawer.co, Sociabas, dan The Patreon. Mudah-mudahan ketiga link tersebut aktif. Oke. Nanti di video extended aku juga akan bukakan 12 kartu yang mewakili nasihat untuk keuangan ya bagi 12 zodiak sign Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Jadi jangan lupa dicek keyboard ya untuk yang tertarik, oke? Oke guys, kita akan segera mulai saja readingan karir dan keuangan untuk para penerima gaji di bulan Februari ini. Dari deck Oracle dulu tentunya. Aku hanya akan ambil satu dari sini sebagai clue atau petunjuk mengenai karir dan keuangan di bulan Februari untuk all zodiac sign ya. Dari Taurus sampai ke Pisces, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars, bulan Februari 2023. Oke. Karir dan keuangan. Oke. Sengaja aku datang ke kotamu. Oke, gratitude katanya ya guys, bersyukur. Ini ada 2 orang sepertinya bersahabat ini guys. Yang satu baju merah, yang satu baju ungu, dan kemudian latar belakangnya ungu dan ada love di atasnya merah ya. Dan aku lihat ini seperti persahabatan guys. Yang satu entah dia gemuk atau dia sedang berbadan 2, I don't know. Bisa jadi beberapa di antara kalian sedang berbadan 2 saat ini guys ya. Congratulations. Dan bisa jadi juga memang tidak berbadan 2, nggak masalah guys. Tapi yang jelas seperti ada bersyukur dan kemudian ada persahabatan di sini dalam hal karir ya. Bisa jadi kamu akan menerima bantuan dari rekan kerjamu, atau kamu jadi akan semakin dekat dengan rekan kerjamu, jadi bestie begitu guys. Beberapa di antara kalian mungkin sempat mengunderestimate atau berpikiran buruk terhadap seseorang, atau kalian yang menjadi korban dari pikiran buruk seseorang di kantor, tapi ada yang mendekat aku lihat di situ, dan kemudian kamu akan merasa sangat bersyukur sekali karena memiliki dia ya, your best friend di kantor ataupun di mana saja tempat kalian bekerja saat ini ya. Jadi untuk kakak-kakak aku yang perawat jompo misalnya, atau yang asisten rumah tangga, kalian akan dekat dengan sesama asisten rumah tangga yang selama ini mungkin kayak dingin-dinginan atau sinis-sinisan kayak begitu. Ada yang semakin mendekat, sense of belongingnya sangat kuat, seperti bersaudara rasanya, dan kemudian kalian akan sangat merasa bersyukur dengan keadaan ini. Oke, kita langsung buka kartu saja. Berat ini guys, kenapa berat ya? I call upon the Almighty God, I call upon the Archangels, I call upon the Holy Spirit to come to this reading. Please bless this reading for all zodiac sign dari Taurus sampai ke Pisces, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Karir and financial Februari 2023. Oke.
The Four of Wands ini tentang kestabilan ya guys, stabil ya guys, artinya solid, kokoh, nggak terombang-ambing, nggak goyang ya. Aman ini ya, kalau kartu tarot itu dalam hal karir keuangan, Four of Wands itu artinya aman, oke? Terkondisikan dengan baik. This is nice. Oke, the Ten of Pentacles, this is sense of a family atau the second home kayak begitu guys. Oke. The Hangman, King of Cups, Ace of Cups, the Chariot, the Two of Swords. Saat ini kalian sedang bimbang yang pasti ya guys ya. Pastinya saat ini sedang bimbang. Aku lupa ambil kartu 4 vertikal. Rapiin dulu sekalian. Oke. The Two of Swords ini bimbang, ragu gitu. Bisa jadi ada beberapa di antara kalian yang saat ini mempertimbangkan apakah akan lanjut perpanjang kontrak, menerima tawaran perpanjangan kontrak begitu, atau akan tetap berada di perusahaan yang sama atau keluar begitu. The Two of Swords ya. Ten of Pentacles yang di cross dengan The Enlightenment, gantung saat ini. Tapi sebentar lagi kalian akan segera menerima kejelasan di Februari ini. Universe akan bicara ke kalian tentang ini yang harus kamu lakukan berikutnya ya. Jadi The Two of Swords ini akan hilang, oke? Mari kita klarifikasi langsung saja. Kalau pandai Almighty, kita Angel, Holy Spirit to come to this reading. Please bless this reading for all zodiac sign. Karir dan keuangan Februari 2023. Let me clarify the Two of Swords. Thank you. Oke, the Ten of Swords. Aku rasa kamu butuh bantuan guys ya. Jadi untuk kalian yang close off dengan yang namanya bantuan atau nasihat dari orang lain, Februari ini penting sekali untuk terima nasihat ya. Terima masukan, bertanya ke seseorang yang kalian percayai tentunya ya guys, supaya nanti kedepannya kalian bisa tahu apa yang harus kalian lakukan berikutnya dalam pekerjaan ini, oke? Nggak bisa sendirian, karena The Two of Swords ini terlihat sendirian, semakin sendiri semakin bimbang, semakin ragu, melainkan harus ada orang yang memberikan nasihat kepada kalian, kayak begitu, oke? The Ten of Swords datang bersamaan dengan The Hermit lagi di The Two of Swords, dan kemudian Two of Wands, Queen of Wands, nah The Four of Swords. Sebenarnya situasi pekerjaan yang sedang kalian jalani saat ini sudah sangat melelahkan guys, ya sudah sangat melelahkan sekali. The Ten of Swords itu adalah kartu yang paling menyakitkan di deck tarot, tapi selama ini kalian pendam saja, kalian diam-diam begitu ya, nggak mau curhat ke orang lain tentang beratnya pekerjaan yang kalian hadapi saat ini gitu. Dalam hati kalian itu kayak mau bikin keputusan sendiri. Ya, nggak usah orang tahu deh, aku langsung putuskan saja. Dan ini kurasa terkait dengan lanjut atau berhenti di pekerjaan kalian saat ini. Okay? No, you can decide it by yourself ya. Memang betul keputusan itu tetap ada pada kamu, tapi kamu perlu mendengarkan saran dari orang lain di Februari ini. Alangkah lebih bagusnya kalau kamu mendengarkan saran dari orang lain. Okay. The Ten of Coins yang di cross dengan Enlightenment, thank you. Bisa jadi ini tentang tawaran pekerjaan ya. Jadi kalau seandainya ini ada tawaran pekerjaan baru, berarti hitungannya kamu nganggur saat ini atau sedang berada di sebuah perusahaan atau tempat kerjaan yang udah nggak cocok di kamu, tapi udah ada tawaran baru kayak begitu ya. Udah ada tawaran baru yang masuk ke kamu. The Page of Pentacles, Nine of Swords, dan kemudian The Knight of Pentacles. Ya, semakin kamu berpikir sendiri gitu ya guys, berusaha untuk membuat keputusan sendiri, semakin kamu galau, bimbang ya. Itulah ciri-cirinya bahwa memang yang kamu lakukan saat ini sendirian dalam mempertimbangkan sesuatu itu bukan hal yang tepat. Sendirian bukanlah pilihan yang tepat, karena kamu harus banyak bertanya ke orang yang sudah berpengalaman kayak begitu guys, yang terlihat di sini ya. Kemungkinan besar ini sudah ada tawaran baru. Let's say kamu saat ini bekerja di perusahaan A dan kemudian perusahaan B menawarkan kamu, atau kamu mengiseng-iseng ngajukan lamaran ke perusahaan B dan perusahaan B menerima kamu, dan kamu sedang memikirkan apakah sebaiknya aku tinggalkan yang A ini
dan ambil yang B, atau aku tolak yang B tetap di A, kayak begitu ya. Untuk kakak-kakak aku yang kerja ke majikannya, mungkin kakak kerja di majikan A, di majikan B sudah memanggil, halo katanya gitu ya, silakan masuk ke aku aja, kerja di aku, nanti gaji kamu lebih tinggi misalnya, atau ada benefit-benefit lain yang ditawarkan yang menggiurkan, tapi kakak masih ragu kak, apakah akan tetap di tempat yang lama atau di tempat yang baru, kayak begitu. Oke, yang pasti pergerakan akan membawamu kepada kemenangan karena berikutnya ada the chariot di sini ya. Selama stay di situ, devil. Oke, thank you. Dia bilang begini guys, your higher self tadi bilang barusan, kamu itu takut dengan yang baru karena kamu belum kenal betul dengan yang baru. Dan selama kamu sendirian, artinya tidak bertanya ke seseorang, kamu nggak bakal dapat informasi mendetail tentang yang baru ini. Dan kamu akan tetap berada atau bertahan di ketakutanmu. Ketakutan karena tidak tahu apa-apa. Bukan ketakutan karena ada ancaman di tempat yang baru. Kamu takut karena nggak tahu apa-apa tentang tempat yang baru. Let's say misalnya kamu dipindahkan ya guys dari Jakarta, terus disuruh pindah kerja di Jakarta, di perusahaan A kamu ditempatkan di Jakarta, di perusahaan B kamu akan ditempatkan misalnya di Kalimantan, kayak begitu, oke? Dan kemudian karena kamu nggak paham tentang Kalimantan, itu kayak ketakutan gitu, ntar gimana ya berikutnya ya di Kalimantan, gue belum pernah ke Kalimantan, kayak begitu. Dan karena kamu nggak mau bertanya seperti apa ritme kerja di Kalimantan, kamu jadi tetap takut ke Kalimantan. Paham ya maksudnya ya? Kamu dengar kata Kalimantan aja takut gitu, karena kamu nggak tahu apa-apa tentang Kalimantan. Nah, itulah yang dibutuhkan tadi. Oke, artinya kamu bertanya ke orang yang sudah pernah di Kalimantan mungkin. Halo, kamu chat lagi teman lama misalnya. Gimana sih dulu waktu kamu kerja di Kalimantan? Nah, itu akan membantu kamu menjadi lebih yakin untuk keluar dari the Twelve Swords ini ya. Artinya nggak perlu bimbang-bimbang lebih lama lagi. Karena guys, after all, the Twelve Swords itu artinya bukan tentang membuat keputusan yang paling tepat, tapi adalah dengan cepat membuat keputusan lalu bertanggung jawab atas keputusan tersebut ya. Jadi bukan tentang menimbang apakah sebaiknya di perusahaan A atau di perusahaan B, karena A itu 50% gain 50% loss, B itu pun 50% gain 50% loss. Kalau kamu pilih A aman, pilih B aman, sekarang tinggal tanggung jawab kamu ke depannya dengan pilihanmu, kayak begitu ya guys. Masih gantung aku lihat di sini. Kamu kayak mau menunda-nunda sesuatu. The Two of Pentacles. No, there's no Two of Pentacles here. Kemungkinan besar kamu memang masih punya waktu ya guys. Di Februari ini udah ada ancer-ancernya, ayo buat keputusan begitu. Tapi aku rasa sampai pertengahan Maret kamu masih punya waktu, karena The Two of Pentacles belum datang guys. Artinya kamu belum dikasih limit waktu untuk membuat keputusan, dan kamu mau take it slowly. Aku lihat di sini Six of Swords, Ace of Pentacles, dan The Queen of Cups, The Hangman. Bisa jadi ada apaan sih? aku punya anggota baru guys, nanti aku kenalin deh ya kalau udah pas waktunya. Kemungkinan besar kamu punya seseorang yang bisa dipegang di tempat yang lama kayak gitu ya. Kayak meninggalkan dia tuh rasanya sulit banget kayak begitu. Atau mungkin kamu suka dengan suasana tertentu di kantor, jadi meninggalkannya sulit, walaupun kalau dipikir-pikir secara logika nggak ada apa-apa lagi yang tersisa untuk kamu di situ. Dan kamu mengingat yang masih kamu hargai saat ini begitu. Jadi kayak semakin sulit rasanya meninggalkan yang lama. Sementara yang baru ini pun sangat menjanjikan aku lihat guys. Oke, target The King of Cups. Saking dilematiknya The Two of Swords ini, kamu kemudian mulai pakai emotion guys ya, mulai pakai perasaan dalam mengambil keputusan. Karena yang penting bagimu adalah perasaan nyaman dalam pekerjaan. Even tinggi pun gajinya Ray, walaupun benefitnya banyak sekali begitu, tapi kalau aku nggak nyaman kerjanya, aku nggak mau deh. Beberapa di antara kalian barusan berbisik seperti itu ke aku. Yes, but the Ten of Pentacles here guys datang bersamaan dengan the Chariot. It's okay to choose something like that kalau seandainya kamu punya standar sendiri dalam bekerja, yaitu adalah kenyamanan begitu. Tapi ini adalah kayak tawaran yang tidak bisa disia-siakan ya, yang sayang untuk disia-siakan gitu deh, bukan tidak bisa, akan sayang sekali kalau disia-siakan. The Strength, Three of Wands, dan the Ace of Swords. Setiap kali kamu berusaha untuk kayak membela tempat yang lama gitu, kayak cari-cari alasan untuk tidak meninggalkan tempat yang lama, justru malah the Ten of Swords itu semakin terasa guys ya. Kamu itu kayak menghakimi dirimu sendiri. Lihat nih hasil pilihanmu, lihat nih ini nih gara-gara kamu masih tetap bertahan di tempat yang lama kayak begitu. Kamu kayak judging yourself. Kelihatan the Strength, Three of Wands itu adalah delay, penundaan. The Strength dan the Ace of Swords menunda sesuatu yang baru, membuat seseorang semakin tertekan.
ya, dengan alih-alih atau alasan bahwa you love that place, you love that company, you love the job, bla 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 segala macam. Kalau benar itu adalah pekerjaan yang ideal untukmu, seharusnya kamu tidak di Ten of Swords. Kamu tidak dapat kartu the Ten of Swords seharusnya ya. Oke, dan kamu tidak akan pernah mempertimbangkan perusahaan baru tadi atau tempat kerja baru tadi. Never, never on hell. Kamu tidak akan mungkin berada di the Two of Swords kalau kamu aman-aman saja di pekerjaanmu yang sekarang. Oke, let me clarify the Ace of Cups. Ada semacam prinsip yang kamu tetapkan di dalam dirimu, dan itu kayak membuat kamu sadar bahwa prinsip itu tidak bisa diterapkan di tempat kerja kamu yang sekarang. Let's say misalnya work-life balance ya, kamu itu pengen kerjaan yang seimbang dengan kehidupan pribadimu. Artinya jangan kerja mulu gitu. Kamu pun pengen menikmati kehidupan senang-senang ya, kamu pengen istirahat, kamu pengen bisa liburan, kamu pengen nggak perlu setiap hari stres dengan load kerjaan kamu kayak begitu guys ya. Dan itu tidak memenuhi atau tidak kamu dapatkan di pekerjaan lamamu. Itu awal mulanya. Karena di sini King of Cups, di sini Ace of Cups. Oke, dan emotion itu sangat penting bagimu dalam pekerjaan saat ini ya. Jadi karir itu bukan hanya mengejar jenjang yang lebih tinggi atau mengejar gaji yang lebih tinggi, tapi kamu itu sudah melihat ke arah emotionally, mental health kamu itu harus terjaga bekerja di sebuah perusahaan atau tempat kerja tertentu kayak begitu. Which is good I think ya. Karena memang standar orang berbeda-beda guys, tapi yang jelas kalau standarmu itu membuat kamu happy, kamu harus memprioritaskannya kayak begitu ya guys. The Ace of Wands, the Star, dan the Devil. Kamu pernah berpikir bahwa meninggalkan pekerjaan yang lama ini adalah pilihan yang paling tepat atau solusi terbaik untuk bisa mendapatkan Ace of Cups dan the King of Cups di sini? Ini dua-duanya minor arcana, artinya kamu yang tetapkan. Kamu mau ini, kamu usahakan. Kalau seandainya kamu tidak mau, kamu tinggalkan. Hangman itu akan segera ditegakkan di Februari ini. Enlightenment, pencerahan. Kamu akan semakin mengetahui apa yang kamu inginkan, tapi mengenai actionmu itu kembali ke kamu. Oke, banyak orang yang cerdas sekali guys, teorinya jago banget, tapi tindakannya dia akan tunda. Ya, kita tidak bisa salahkan ya. Kamu akan tahu bahwa perusahaan A, B ini lebih menjanjikan bla 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 bla. Perusahaan A ini udah nggak ada karir bla 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 bla. Tapi akan banyak juga yang tidak bisa membuat keputusan untuk meninggalkan perusahaan A dan pindah ke perusahaan B. Ya, karena itu masing-masing orang punya alasannya sendiri-sendiri kayak begitu ya. Tapi yang aku lihat di sini karena kartu near future-nya muncul the Chariot, seharusnya perpindahanmu ini akan membawa kemenangan untukmu. Oke, let me clarify the Chariot. Thank you. Knight of Swords, the Seven of okay. Queen of Swords. Seven of Cups datang bersamaan dengan The Chariot, artinya begitu kamu bergerak, kamu melihat lebih banyak peluang. Kalau kamu tidak bergerak, kamu tidak akan melihat peluang. Kayak begitu ya guys. Jadi kalau saat ini pemandanganmu atau pemahamanmu terbatas dengan tempat baru ini karena kamu belum melakukan pergerakan apapun. Oke, salah satu pergerakanmu tadi adalah bertanya tentang informasi yang lebih jelasnya mengenai tempat baru ini. Oke, kata kuncinya adalah orang yang selama ini kamu kayak underestimate atau kamu dingin-dinginin guys, itu yang akan membantumu untuk bisa mendapatkan the Ten of Pentacles ini bersama the Chariot ya. Dan itu akan memperbaiki hubungan kamu dengan seseorang, dan itu akan membuat kamu semakin yakin dengan pergerakanmu ini. Begitu kamu bisa masuk ke the Chariot ini, the Two of Swords ini akan hilang. Kamu tidak perlu bimbang lagi mengenai kedepannya. Dan begitu the Two of Swords hilang, tugasmu berikutnya adalah bertanggung jawab atas keputusanmu guys. Karena the Two of Swords itu kan bimbang membuat keputusan ke kiri atau ke kanan. Once kamu ke kiri atau once kamu ke kanan, silahkan ditanggung jawabi. Kayak begitu ya yang terlihat di sini. Yang jelas the Chariot ini adalah kartu kemenangan. Oke, kalau kamu merasa ini adalah readinganmu guys, resonate dengan apa yang aku sampaikan, dan kemudian tertarik untuk melihat nasihat untuk kamu dalam hal karir dan keuangan untuk para penerima gaji atau orang yang bekerja ke orang lain, silakan klik link di kotak deskripsi di bawah video guys. Nanti kamu akan diarahkan untuk menonton video sambungannya secara eksklusif ya. Itu aja yang aku punya untuk kalian, all zodiac sign dari Taurus sampai ke Pisces, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Readingan karir dan keuangan Februari 2023, mudah-mudahan bisa bermanfaat ya guys. Sampai ketemu di readingan kamu berikutnya. Thank you very much guys. Dadah.